Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali dalam sesi pendalaman kita kali ini. Hari ini, kita bakal fokus banget nih ke satu ide yang cukup provokatif ya dari bab 6 buku Big Little Breakthroughs, karya Josh Linkner. Judul babnya, Mulai Sebelum Anda Siap. Sumber kita ya kutipan sama cerita-cerita langsung dari bab itu. Nah, misi kita simple aja sih. Kita mau coba bedah kenapa ide yang kedengarannya agak gimana ya, nekat ini justru sering jadi kunci sukses inovasi. Baik yang gede maupun yang kecil-kecil. Kita lihat nanti gimana orang-orang bisa dapat hasil luar biasa cuma modal berani ngambil langkah pertama meskipun ya belum sempurna. Oke, siap ya kita bedah ini? Siap dong. Ide ini memang, rasanya langsung nabrak kebiasaan kita ya. Kita kan seringnya pengen nunggu semuanya pas dulu gitu. Momennya pas, rencananya mateng, sumber dayanya ada semua. Nah, bab ini nantang itu semua. Justru, katanya, ada kekuatan besar di momentum, di proses belajar sambil jalan, sama yang namanya iterasi. Ini nambung banget sama judul bukunya, Big Little Breakthroughs, karena yaitu terobosan kecil sehari-hari itu sering munculnya dari langkah awal yang, ya gitu deh, jauh dari sempurna. Bener banget. Konsep intinya sih simple ya. Jangan nunggu sempurna baru gerak. Kalau pakai analogi kayak misi Buzz Lightyear ke luar angkasa gitu ya dimulai aja, nggak nunggu teknologinya beneran ada. Ada kutipan bagus nih dari Matt Ishbia, CEO United Shore, yang pas banget buat bab 6 ini. Dia bilang, kebanyakan orang mikir, oke, gue bakal kerjain ini dengan benar, gue ukur 12 kali, potong sekali. Mungkin butuh 6 bulan. Tapi kalau lo langsung kerjain aja, dalam 6 bulan itu, lo bisa dapat 40 siklus beda. Mulai aja sekarang, terus cari tahu sambil jalan. Ini kayak lawan katanya perfeksionisme yang malah bikin diem aja ya nggak sih? Tepat sekali. Filosofi Matt Ishbia ini kena banget ke inti kekuatan namanya iterasi. Mungkin perlu kita perjelas dikit ya, iterasi itu apa. Jadi, ini proses ngulang siklus. Aksi, dapat feedback, terus perbaiki lagi. Gitu terus. Tujuannya itu penyempurnaan sedikit demi sedikit, bukan langsung jadi sempurna di awal. Nah, buku ini pakai analogi yang kuat banget buat gambarin nilai mulai duluan ini. Namanya bunga majemuk inovasi, atau compounding innovation interest. Wah, bunga majemuk inovasi. Menarik tuh. Gimana cara kerjanya kalau buat inovasi? Coba bayangin gini deh, kamu mulai dengan katakanlah 1 sen, tapi nilainya jadi 2 kali lipat setiap hari. Kedengarannya kecil kan awalnya? Tapi coba tunggu 30 hari. 1 sen itu, bisa jadi lebih dari 5 juta dolar loh. Nah, sekarang bandingin, kalau kamu nunggu misalnya 10 hari baru mulai. Meskipun ide awalmu 100 kali lebih bagus, pas hari ke-30, hasil akhirnya cuma sekitar 1 juta dolar. Malah, kalau nunggu 15 hari dengan ide 10.000 kali lebih bagus pun, hasil akhirnya sekitar 3,2 juta dolar. Inti analogi ini sebetulnya bukan soal matematikanya sih, tapi gimana momentum awal itu sendiri bisa buka peluang sama siklus belajar yang gak bakal muncul kalau kamu cuma nunggu ide sempurna. Ini soal nilai aksi nyata itu loh, yang seringkali ngalahin nilai ide brilian yang cuma dipikirin doang. Waktu sama kecepatan belajar itu jadi aset yang luar biasa jadinya. Wah, itu sudut pandang yang kuat banget ya. Jadi momentum awal dan siklus belajar itu bisa ngalahin penantian ide brilian. Dan ini bukan cuma teori ya. Di bab 6 ada kisah nyata yang menurut saya inspiratif banget. Mallory Brown, seorang aktivis kemanusiaan. Perjalanannya unik loh, mulai dari cedera dagu pas liburan kuliah, terus dia dibawa ke klinik lokal. Pengalaman itu, ditambah dia lihat kondisi di desa-desa terpencil, termasuk katanya di Indonesia juga ya, itu bikin dia sadar sesuatu. Dia merasa beruntung banget, terus kepikiran pengen kontribusi. Dia benar-benar jatuh cinta sama masalahnya. Itu konsep dari bab lain sih, tapi jadi pendorong dia di sini. Makanya dia gerak cepat. Iya, dan jatuh cinta sama masalah ini jadi kayak bensin utamanya gitu ya. Dia nggak nunggu proposal proyeknya dia approve atau nunggu dana gede cair. Enggak. Dia benar-benar mulai sebelum siap. Pertama bikin World Clothes Line, idenya nyambungin donatur langsung ke orang yang butuh baju. Terus, dia bikin lagi Walk a Mile. Ini lebih ambisius lagi. Dia mau dokumentasiin kehidupan perempuan di seluruh dunia dengan cara tinggal bareng mereka seminggu, satu persatu. Semuanya mulai dari langkah kecil aja, tanpa jaminan bakal berhasil.
Nah, ini nih contoh paling ekstrim dari prinsip mulai sebelum siap yang bikin saya wah kaget pas baca reaksinya pas ada gempa bumi dahsyat di Nepal. Coba tebak, dia ngapain? Dia mutusin terbang ke sana, rencananya hampir nggak ada, nol besar. Modalnya cuma kenalan samar di Facebook perempuan Nepal yang belum pernah ketemu langsung. Nekat banget kan? Dia terbang, mendarat di tengah kekacauan pasca gempa, tinggal sama orang asing ini, terus ya baru di lapangan dia cari cara gimana bantu paling efektif. Akhirnya dia fokus nyediain perlengkapan sanitasi dasar buat korban gempa. Gila sih, keberaniannya mulai tanpa peta jalan yang jelas itu, malah ngasih dampak nyata. Kisah Mallory ini benar-benar nunjukin gimana semangat buat nyelesain masalah itu bisa ngalahin kebutuhan akan rencana yang sempurna. Pelajaran paling penting justru muncul karena dia berani nyemplung ke situasi yang nggak pasti. Nah ini kan jadi pertanyaan penting ya buat kita semua, mungkin buat Anda juga yang dengerin. Gimana caranya kita nyeimbangin antara persiapan yang ya jelas perlu, sama keberanian buat mulai, apalagi kalau sumber daya, rencana detail, atau pengalaman rasanya kurang. Mallory ini seolah bilang, jangan biarin ketidakpastian itu bikin kamu mandek. Malah ubah itu jadi lab buat belajar. Saya jadi mikir nih, apa ini artinya persiapan nggak penting sama sekali ya? Atau gimana nemuin titik tengahnya deh? Pertanyaan bagus itu. Ya, bukan berarti persiapan nggak penting sama sekali. Tentu aja riset awal, mikir strateginya gimana, itu perlu. Tapi bab ini nekenin kalau kita seringnya kelamaan di fase persiapan sampai akhirnya momentumnya hilang. Titik tengahnya mungkin ada di tindakan awal yang terukur. Mulai aja dulu langkah kecil, yang resikonya bisa kita atur. Dapat feedback cepat, terus sesuaikan lagi. Mallory kan nggak langsung bangun organisasi gede di Nepal. Dia mulai identifikasi kebutuhan mendesak, kayak sanitasi tadi. Terus baru bertindak sesuai itu. Intinya lebih ke bias towards action gitu ya. Kecenderungan buat bertindak tapi sambil tetap belajar dan adaptasi. Oke, jadi tindakan awal yang terukur ya, bukan lompatan asal-asalan. Ini ngingetin saya sama kutipan dari animator legendaris, Chuck Jones. Pencipta Wile E. Coyote loh, dikutip juga di bab 6. Dia bilang, setiap seniman itu punya ribuan gambar jelek di dalam dirinya, dan satu-satunya cara buat ngeluarinnya ya dengan digambar aja. Kayaknya ini pas banget ya. Kita harus berani bikin gambar jelek atau usaha awal yang nggak sempurna itu, biar bisa belajar dan akhirnya bikin yang lebih bagus. Persis, ketidaksempurnaan awal itu bukan berarti gagal total. Itu bagian dari proses kreatif dan inovatif yang nggak bisa dipisahin. Dengan mulai aja dulu, kita kayak ngeluarin versi jelek itu dari sistem kita, belajar dari situ, terus buka jalan buat perbaikan. Kuantitas latihan itu seringkali yang melahirkan kualitas hasil. Ya lewat proses iterasi tadi. Oke, kita pindah ke contoh lain yuk, yang beda banget nih dari bab 6. Nano BB. Ini inovasi di industri perlengkapan bayi. Ceritanya mulai personal banget. Jam 3 pagi di Tel Aviv, Ayah Lanternari, seorang ayah baru, kebangun gara-gara tangisan bayinya, Daniel, yang lapar. Dia frustrasi banget karena lama manasin botol susu, tengah malam gitu kan. Tiba-tiba, kepikiran ide. Gimana kalau botol susu bentuknya mirip payudara ibu, tapi ada cekungan di bawahnya? Teorinya sih, ini bakal bikin susu nyebar jadi lapisan tipis, luas permukaannya nambah, jadi bisa dipanasin jauh lebih cepat. Nah, disinilah prinsip mulai sebelum siap itu main lagi. Ayal nggak nyimpen idenya buat dipikirin berhari-hari. Atau nunggu momen presentasi formal. Nggak. Begitu pagi, dia langsung telepon sahabatnya dari kecil, Asaf Kehat. Dua-duanya insinyur biomedis nih. Mereka nggak nunggu. Mereka langsung memulai prosesnya. Jajakin ide, pengembangan awal buat perusahaan mereka, Nano BB. Itu semua dilakuin sebelum semua detail bisnisnya rapi jali. Mereka lihat ada celah nih di pasal botol bayi yang gitu-gitu aja. Ya udah, langsung gerak aja nangkep peluang itu. Tapi ini kan produk bayi ya, area yang sensitif banget. Apa memulai sebelum siap di sini artinya mereka langsung lempar produk versi awal yang mungkin belum diuji bener ke pasar? Kayaknya risikonya gede banget deh. Nah, ini Anda nyentuh bagian yang penting banget. Dan buku ini jelasinnya bagus kok. Buat kasus Nano BB, mulai sebelum siap itu bukan berarti ngelunturin produk cacat atau setengah matang ke konsumen. Bukan itu. Mereka memulai proses internalnya, riset, desain awal, bikin prototipe, pengujian itu cepat banget.
Tapi mereka sangat teliti dan butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya meluncurkan produk secara komersial. Mereka mastiin material produknya oke, desain kemasannya gampang dipakai, presisi di manufakturnya, sampai bangun strategi distribusi global yang kuat. Jadi kuncinya itu di kecepatan siklus belajar dan pengembangan internalnya. Tapi pas berhadapan sama pasar, harus hati-hati dan siap banget. Oh, oke. Jadi cepat mulainya itu di proses belajar di belakang layar. Ya, bukan asal cepat lempar produk ke publik. Itu bedanya penting banget ya, sering disalahpahami nih kayaknya frasa mulai sebelum siap. Tepat sekali. Kalau kita tarik ke gambaran lebih gedenya, ini soal gimana nyimbangin antara kecepatan internal buat belajar dan inovasi, sama kesiapan pasar dan standar kualitas produk yang tinggi. Apalagi di industri kayak gini kan, mereka mulai perjalanan inovasinya sebelum ngerasa 100% siap, tapi mastiin produk akhirnya yang nyampe ke konsumen itu benar-benar mateng, aman, dan udah diuji. Paham. Jelas bedanya sekarang. Nah, kita ke contoh terakhir nih dari bab ini. Skalanya lebih gede lagi. Greg Schwartz dan StockX, platform e-commerce yang fokusnya ke sneaker sama barang koleksi gitu kan. Greg ini bikin StockX bareng Dan Gilbert. Buku ini nekenin gimana ide awal StockX itu, wah mentah banget, istilahnya setengah mateng. Filosofi Greg ini sejalan banget sama tema bab ini. Nilai sebuah ide itu bukan di konsep awalnya, tapi gimana dia berkembang lewat eksekusi dan iterasi. Jadi sarannya, mulai aja deh meskipun kondisinya masih setengah rusak. Terus pakai feedback buat perbaiki terus-menerus. Dan kayak marketplace lain ya, mereka langsung ketemu masalah klasik. Ayam sama telur. Pembeli males datang kalau nggak ada barang atau penjual. Penjual juga males daftar kalau nggak ada calon pembeli. Ini hambatan gede banget di awal. Nah, gimana tuh Greg sama timnya mecahin masalah ini? Ini bagian yang menurut saya cerdik banget dan nunjukin keberanian mulai sebelum siap itu. Buat maksa pasar gerak dan bikin likuiditas awal, Greg ini secara pribadi dan manual masuk ke platform terus nawar bid sepatu-sepatu yang dijual pengguna awal. Dia kayak jadi pembeli bayangan gitu, buat yakinin penjual kalau ada permintaan. Bahkan kalau artinya dia harus beli sendiri sepatu-sepatu itu di awal, dia nggak nunggu pasar kebentuk sendiri, dia aktif menciptakannya. Nah, ini poin yang kuat banget. Mulai sebelum siap dalam konteks StockX itu bukan cuma soal mulai dengan ide mentah, tapi juga soal ngambil tindakan proaktif buat ngebentuk kondisi pasar yang dimauin. Mereka nggak pasif nungguin aja, tapi aktif bangun momentumnya langkah demi langkah. Ini nunjukin keberanian ngadepin ketidakpastian dan secara aktif ngatasin itu. Mereka juga kayaknya nggak takut ya ngakuin dan belajar dari kesalahan. Buku ini nyeritain insiden Black Friday 2017 yang kacau banget tuh. Gara-gara pesanan meledak, masalah rantai pasokan, kurang tenaga authenticator yang ngecek keaslian barang, wah banyak kiriman telat, pelanggan marah-marah. Tapi bukannya nyalahin keadaan, mereka belajar dari pengalaman pahit itu. Rombak sistem, rekrut lebih banyak authenticators, dan akhirnya malah jadi lebih kuat. Contoh lain, pas mau ekspansi ke Tiongkok, mereka milih ngeluncurin versi aplikasi bahasa Mandarin yang simple dulu, cepat, daripada nunggu 2 tahun buat fitur lengkap semua. Lagi-lagi, prinsip kecepatan dan iterasi. Kisah StockX ini benar-benar negesin lagi ya kalau nilai sejati sebuah bisnis itu seringkali lahir dari eksekusi, adaptasi, dan iterasi di lapangan. Bukan cuma dari rencana bagus di atas kertas. Kemampuan buat hadapin kritik, belajar dari gagal, terus maju lagi, itu bagian penting banget. Efek bunga majemuk inovasi yang tadi kita bahas juga kelihatan jelas di sini. Suksesnya StockX itu dibangun dari rentetan kemenangan kecil, perbaikan terus-menerus, adaptasi cepat. Semua itu bisa terjadi karena mereka berani mulai pas ide masih mentah, terus nyempurnain berdasarkan realita pasar. Jadi setelah kita bedah macam-macam contoh ini ya, mulai dari aktivis kemanusiaan kayak Mallory Brown yang nekat terjun ke zona bencana, inovator produk kayak NanoBB yang langsung eksekusi ide begitu muncul, sampai platform gede kayak StockX yang bangun pasar dari nol, kayaknya benang merahnya makin jelas nih. Mulai sebelum siap ini bukan soal ceroboh atau asal tindak tanpa mikir sama sekali. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak pola pikir yang menghargai tindakan, terus belajar terus-menerus, sama iterasi. Itu lebih penting daripada nunggu pasif sampai kondisi sempurna yang sebenarnya ilusi aja. Ini soal keberanian buat ngalahin penghalang mental terbesar kita. Rasa takut sama ketidaksempurnaan, takut gagal, takut diomongin orang. Dan ketakutan inilah yang sering bikin ide-ide bagus cuma kesimpan aja di laci.
Dan rasanya ini nyambung langsung ya ke konsep inti buku ini, Big Little Breakthroughs itu sendiri. Bahwa terobosan besar yang kita lihat itu seringnya bukan hasil dari satu lompatan aja yang direncanain sempurna dari awal. Tepat. Justru seringnya itu akumulasi dari banyak langkah awal kecil, penyesuaian di tengah jalan berdasarkan feedback dan pengalaman, sama kemajuan bertahap yang jalan terus. Setiap langkah, meskipun awalnya nggak sempurna, itu ngebangun fondasi buat langkah berikutnya. Kesempurnaan itu dikejar lewat prosesnya, bukan ditunggu sebagai syarat buat mulai. Nah, ini bawa kita kembali ke Anda yang lagi dengerin nih. Setelah denger semua ini, gimana caranya Anda bisa terapin pola pikir mulai sebelum siap ini? Mungkin di tantangan, proyek, atau ide yang lagi Anda hadapi, atau mungkin Anda tunda-tunda terus karena ngerasa belum cukup siap. Entah itu di kerjaan, bisnis sampingan, atau mungkin proyek pribadi Anda. Mungkin langkah pertamanya adalah sadar ya, kalau kondisi siap sempurna itu hampir nggak pernah ada. Selalu aja ada alasan buat nunda kalau kita cari-cari. Sumber daya kurang lah, waktunya nggak pas lah, rencananya belum 100% mateng, perlu riset lagi lah. Nunggu kesempurnaan itu seringkali cuma bentuk penundaan yang lebih elegan aja, yang akarnya ya rasa takut itu tadi. Wah, dalam juga ya. Mungkin memang penghalang terbesarnya ada di diri kita sendiri. Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan terinspirasi dari semangat bab 6 ini. Kalau kita jujur sama diri sendiri, apa benar penghalang terbesar kita itu kurangnya sumber daya atau rencana? Atau jangan-jangan sebetulnya itu ketakutan kita buat mulai sesuatu yang belum sempurna. Takut kelihatan nggak bisa, takut gagal di depan orang banyak. Dengan pemikiran itu, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Langkah kecil apa, sekecil atau setidak sempurna apapun kelihatannya, yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk bergerak maju pada satu tujuan atau ide yang selama ini Anda simpan karena merasa belum siap. Sekian dulu sesi pendalaman kita kali ini.